Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi modul array yang sudah ada di sini. Pengertian array sendiri yaitu array atau larik adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian, array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Kemudian, cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Kemudian, indeks array secara default dimulai dari 0. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya ya. Di sini ada ilustrasinya. Kita lanjut. Kemudian, keunggulan array. Keunggulan array dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel array. Kemudian, sembarang elemen di array dapat diaju secara langsung. Kemudian, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke kelemahan array tersebut. Kelemahan array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lainnya. Oke, kalau sudah kita langsung menuju ke latihan codingnya. Nah, di sini latihan array yang nomor 1. Oke, nah di sini kan eh, seperti biasa kita meneruskan include iostream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi inmain, kemudian membuat array kosong. Nah, di sini karena ini fungsinya integer, kemudian kita menuliskan nilai. Nah, di sini di dalam kurung siku ini dituliskan angka 5. Nah, kenapa nanti angka 5 ini akan menentukan isi arraynya. Nah, untuk mengisi array, di sini kita tuliskan nilai 0 karena tadi di atas ini sudah dijelaskan bahwa indeks array secara default dimulai dari 0 ya. Nah, di sini nilainya 0. Kemudian kita isi dengan angka 32, kemudian nilainya 1 kita isi dengan angka 42, kemudian nilai 2 kita isi dengan 74 dan seterusnya sampai 4 ini yang isinya 57. Nah, nilai yang 5 ini masuk ke dalam kurung siku yang 5 ini. Nah, untuk mencetak isi arraynya, ini gimana? Nah, untuk menjalankan isi array ini kita masukkan nilai yang sudah kita tentukan tadi, yang ini. Ini kita masukkan di sini. Kemudian kita jalankan. Oke, coba kita jalankan di codingan ini. Nah, sudah. Nah, ini nilainya sudah sama. Sudah sama ya. Dan sini nilai yang ke satu itu adalah 32. Nilai yang kedua di sini adalah 42. Kemudian nilai yang ketiga adalah 74. Kemudian nilai keempat adalah 31. Kemudian nilai kelima adalah 57. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke contoh codingan yang selanjutnya. Oke, untuk yang codingan yang kedua ini sebenarnya hampir sama seperti codingan yang pertama, yang latihan array yang pertama. Cuman di sini kita menuliskan mainnya atau integer nilainya itu tidak seperti yang ini. Kalau yang ini kan ditulis satu persatu dengan nilai ya, nilai. Kemudian kalau yang di sini kita hanya menuliskan nilai 5 kurung kurung siku 5 sama dengan di sini ada kurung kurawa yaitu 32, 42, 76, 31 dan 57. Kemudian untuk mencetak isi arraynya ini juga sama seperti yang di atas ini, tidak ada bedanya. Kalau misalkan eh, ini dimasukkan atau dijalankan, nanti seperti yang di atas ini, yang nilai ini kita masukkan nilai 0 di sini, nanti yang hasilnya adalah
32, kemudian masukkan nilai 1 ini yang nanti hasilnya adalah 42, kemudian masukkan nilai yang 2 ini adalah 76, dan seterusnya sampai nilai keempat ini adalah 57. Nah, kalau misalnya kita jalankan, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini, sama seperti yang tadi, yang ini ya. Cuman bedanya cuman di eh, sini, perubahan nilai yang sini, yang membuat dan mengisi arraynya. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung lanjutkan ke contoh latihan array yang ketiga. Nah, oke. Untuk yang latihan array yang ketiga ini sebenarnya juga hampir sama. Di sini kita juga menuliskan include iostream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi in main, kemudian membuat dan mengisi array. Di sini ada in nilai. Nah, di sini sama seperti yang latihan yang kedua ini. Dia menggunakan nilai dalamnya itu ada di dalam kurung sikunya itu adalah 5, yang sama dengan nilainya itu adalah 32, 42, 76, 31, dan 57. Nah, bedanya dengan yang di atas ini, yang latihan 2, yaitu di sini kita menggunakan perulangan for, yang di sini mencetak isi array, di sini perulangan for in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 4, kemudian di sini ada kemudian i plus plus atau increment. Nah, kemudian di sini cara menjalankannya itu juga berbeda. Kalau di sini kita menjalankannya itu dituliskan semua. Jadi 5 penjalanan ya di sini ditulis semua. Kalau yang di sini hanya cukup satu saja. Tetapi di sini layoutnya itu dituliskan seperti ini ya. Nilai ke. Nah, di sini nilai ke ini eh, sama seperti latihan array yang kedua ini. Bisa bisa seperti ini, cuman karena ini ditulisnya hanya nilai ke, dan di sini dituliskan semuanya layoutnya. Kemudian di sini kenapa dituliskan i plus 1? Nah, karena i ini nilainya 0, maka dia harus ditambahkan 1. Kalau misalnya dia hanya dituliskan 1, maka nanti nilainya yang ini atau nilai ke ini nanti akan menghasilkan nilai ke 1, kemudian nilai ke 1, dan tidak akan tambah, hanya akan dituliskan nilai ke 1 saja. Nah, kemudian di sini ada nilai i. Nah, nilai i-nya ini adalah ini ya. Nilai i ini adalah seperti ini. Nilai 0, kemudian di sini nilai 1, nilai 2. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan saja. Nah, sudah sama di sini. Hmm, Nah, di sini kan eh I lebih kecil sama dengan 4 ya. Nah, di sini maka nilainya itu hanyalah 4. Jadi di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan I lebih kecil sama dengan 4 ini kita ganti dengan angka 5. Misal di sini kita ganti dengan angka 5 ya. Kita ganti angka 5 sini. Kalau kita jalankan, nah di sini hasilnya kan seperti ini. Jadi hasilnya akan semuanya sama. Di sini nilai ke satunya adalah 32, nilai keduanya adalah 42, nilai ketiganya adalah 76, kemudian nilai keempat ada 31, nilai kelimanya adalah 57. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke latihan arah yang keempat. Oke, untuk selanjutnya di latihan arah yang keempat ini seperti biasa kita menggunakan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main, kemudian di sini kita membuat dan mengisi array. Nah, di sini kita menggunakan charge ya. Di sini charge huruf kurung siku nilainya adalah 5.
Kalau tadi kan kita menggunakan di sini integer ya. Kemudian kalau di sini kita menggunakan charge. Nah, charge ini kita harus menggunakan tanda petik satu. Jadi harus menggunakan ya untuk penggunaan charge di sini kita menggunakan tanda petik satu. Nah, kemudian di sini eh, charge hurufnya kita isikan dengan A, kemudian B, kemudian C, D, dan E. Nah, untuk mencetak isi arraynya ini hampir sama seperti yang latihan array yang ketiga di sini. Dia menggunakan perulangan for dan di sini dia menggunakan i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 4, kemudian di sini uh, incrementnya atau i plus plusnya, kemudian di sini dia menjalankan nilai ke. Jadi di sini nanti nilainya uh, akan sama seperti yang ini, nilai ke ini 1, 2, 3, 4, 5 apabila dia itu menggunakan i plus 1. Nah, apabila dia tidak menggunakan i plus 1, kalau dia hanya menggunakan 1, maka nanti nilainya ini akan nilai ke 1 saja. Jadi nilai ke 1, nilai ke 1, nilai ke 1, nilai ke 1, nilai ke 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf kemudian kurung siku i, dia ini adalah nilai yang ini. Nilai yang nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, seperti itu. Kalau sudah, coba kita langsung jalankan saja. Nah, di sini kita sudah menjalankan. Nah, di sini hasilnya sama. Sudah sama seperti yang di sini. Nilai ke 1 yaitu A. Sini A. Kemudian nilai keduanya adalah B, nilai ketiganya adalah C, nilai keempatnya adalah D, nilai kelimanya adalah E. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh latihan array yang kelima. Oke, untuk yang latihan array yang kelima ini hampir sama, cuman di sini dia menggunakan string. Di sini menggunakan string, kalau yang tadi itu menggunakan charge. Nah, di sini yang latihan array kelima ini menggunakan string. Untuk string sendiri dia harus menggunakan tanda petik 2 ya. Kalau yang charge tadi kan hanya menggunakan tanda petik 1. Kalau yang string kita menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk codingnya seperti ini, include EOStream using namespace std, kemudian in main string 2, kemudian di sini ada kurung siku yang nilainya adalah 5. Di sini ada apel, jeruk, jambu, durian, mangga. Nah, kemudian di sini ada perulangan for. Di sini dituliskan in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 4, kemudian di sini ada incrementnya yaitu i plus plus, kemudian kita jalankan nilai ke di sini karena uh, string buahnya adalah 5, jadi ini nilai ke 5, jadi nanti ada 5 ya. Kemudian i plus 1, nah di sini i plus 1 ini berfungsi untuk nilai ke ini nanti, jadi nanti biar nilai kelima ini bisa urut, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalkan ini hanya dituliskan 1, berarti nanti nilainya akan menjadi nilai ke 1, nilai ke 1 sampai nilai itu 5. Nah, kemudian di sini ada buah i. Buah i ini adalah uh, sama seperti yang ini tadi, yang nilai ini tadi, yang dimulai dari 0. Yang ini, yang yang ini, yang i sama dengan 0 ini, buah sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita jalankan, hasilnya seperti ini. Nah, nilainya nanti akan seperti ini ya. Jadi
Nilai ke ini adalah ini nilai ke satu ini, dan I plus satu ini dia memiliki fungsi sebagai eh, nilai yang di belakang ini, nilai ke satu 2 3 4 5 ini. Kalau misalkan dia hanya dituliskan satu, tidak dengan I plus satu, maka dia hanya akan menuliskan nilai ke satu ini. Habis itu di sini juga satu, 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 satu. Nah, kemudian buah kurung siku I ini dia menuliskan buah tadi yang sudah dikurung-kurung awal tadi, yang stringnya tadi, yaitu apel, jeruk, jambu, durian, mangga. Nah, oke, kalau sudah, kita langsung lanjutkan ke cara yang keenam. Nah, oke, untuk latihan arah yang keenam ini sebenarnya hampir sama juga, cuman di sini ditambah perulangan fornya. Nah, di sini untuk latihan arah yang keenam ini kita tuliskan include your stream using namespace std. Kemudian di sini in main, kemudian in, kemudian di sini ada i dan n ya. Kemudian out, kemudian menjalankan input banyak nilainya. Nah, kemudian di sini in n, nah, di sini mencari nilai n-nya. Kemudian in nilai n. Nah, di sini kan nilai n-nya belum diketahui. Nah, kemudian membuat array. Kemudian di sini menyimpan nilai ke array. Di sini ada perulangan for i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil n. Kemudian inti ada uh, increment. Kemudian di sini menjalankan cout. Kemudian di sini input nilai ke i plus 1. Kemudian sama dengan, kemudian in-nya adalah nilai i. Di sini nilainya, nilai i-nya sudah ditulis. Nah, kemudian untuk for yang kedua di sini i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil n, kemudian di sini incrementnya adalah i plus plus, kemudian out nilai ke, kemudian di sini i plus 1, kemudian nilai i. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan aja codingannya. Nah, misalkan input nilainya ini kita masukkan 5 ya, karena tadi kan ini n-nya belum diketahui. Input nilainya kita masukkan 5. Kemudian di sini input nilai ke satunya kita masukkan 4. Nilai keduanya kita masukkan 6. Nilai ketiganya kita masukkan 7. Nilai keempatnya kita masukkan 8. Kemudian nilai kelimanya adalah 9. Nah, karena input i-nya ini input banyak nilainya atau n-nya itu kita kasihkan angka 5, maka dia akan menjalankan sebesar 5 atau 5 baris ya. Menjalankan cout 5 kali. Karena di sini apa i-nya itu adalah lebih kecil dari n. Terus n-nya ini belum diketahui, terus kita tuliskan 5, maka nanti hasilnya adalah 5. Nah, kemudian I plus satunya ini dia itu menuliskan angka di belakang nilai ke satu yang nilai ke ini. Jadi ada 1 2 3 4 5. Karena tadi banyak nilainya, ini kita isikan 5. Nah, kemudian untuk yang for selanjutnya atau for yang kedua ini kita coba masukkan sama ya. Masukkan sama, misalkan 4, kemudian sini 6, kemudian 7, dan 8, dan 9. Nah, untuk yang di bawahnya ini, dia menampilkan nilai dari arraynya. Kalau yang di atas kan dia menyimpan ya, menyimpan nilainya. Kemudian yang di bawahnya itu dia menampilkan nilai dari arraynya sendiri. Nah, di sini kan perulangan for i sama dengan 0. Kemudian
dia I lebih kecil N, kemudian di sini dia menjalankan nilai ke, nah di sini nilai ke-nya itu belum diketahui. Dan jadi nilai k-nya itu tadi kan kita tuliskan 5, jadi nilai k-nya ini adalah 5. Kemudian I plus 1. Kemudian I plus 1 ini nilai yang di belakangnya nilai ke ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena tadi kan kita menuliskan banyak nilainya itu adalah 5. Nah, kemudian nilai I-nya ini, karena nilai I-nya kita tidak ketahui, terus kita menuliskan 4, 6, 7, 8, dan 9. Jadi nilai I-nya itu adalah ini yang 4, 6, 7, 8, 9-nya. Oke. Kalau sudah, kita langsung lanjutkan ke codingan yang terakhir, yaitu latihan arah yang 7. Oke, untuk latihan arah yang ke-7 ini, kalau kita tuliskan kodenya yaitu input illustrate misalnya space fpd umumnya, kemudian in I nilai I kemudian nilai N jumlah sama dengan 0, kemudian terkecil sama besar. Nah, di sini kita menjalankan yaitu input banyak nilainya. Kemudian Cin-nya yaitu N. Nah, di sini in, nilainya itu adalah N. Kita membuat array. Kemudian perulangan for-nya yaitu I sama dengan 0. I lebih kecil N. Kemudian di sini incrementnya yaitu I plus plus. Kemudian di sini menjalankan input nilai ke. Di sini sama seperti yang tadi yaitu I plus 1 sama dengan Cin nilai I. Nah, di sini jumlah sama dengan jumlah plus nilai I. Sini tadi jumlah yaitu jumlahnya adalah 0, nilainya yaitu I. Kemudian di sini ada if yang pertama yaitu I sama dengan 0. Terkecil sama dengan nilai 0. Kemudian terbesar sama dengan nilai 0. Kalau misalkan dituliskan 1 ya berarti nilainya itu yaitu nilai terbesar sama terbesarnya itu. Kemudian yang kedua yaitu if nilai I lebih kecil terkecil. Kemudian terkecil sama dengan nilai I. Jadi nanti nilai terkecilnya itu adalah nilai I-nya. Kemudian di sini if nilai I lebih besar. Kemudian di sini terbesar sama dengan nilai I. Jadi yang besar itu adalah nilai I. Kemudian di sini ada cout, kemudian ada slash n data nilai. Nah, kemudian di sini ada for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan lebih kecil n. Kemudian di sini ada intervalnya. Kemudian menjalankan nilai I. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita coba dalam saja. Nah, di sini kalau misalkan kita menginputkan banyak nilainya itu 4, misalkan 4 ya. 4. Kemudian di sini di input nilai ke ini kita kan di sini kan nilai inputnya tidak diketahui ya, atau nilai n-nya itu tidak diketahui, maka nilai i-nya tidak diketahui, maka kita coba di sini masukkan nilai 4 juga. Terus habis itu nilai keduanya 2, nilai ketiganya 5, nilai keempatnya adalah 1. Nah, di sini karena data nilainya itu adalah di sini data nilainya ini adalah for I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan N. Di sini data nilainya itu adalah 4, 2, 5, 1. Sini 4, 2, 5, 1.
Kemudian jumlah nilainya adalah 12, yaitu 4 tambah 2 tambah 5 tambah 1, yaitu hasilnya 12. Kemudian di sini cout ini harus ada slash n-nya, yaitu untuk merapikan nilainya di sini, merapikan tulisannya ini, yaitu jumlah nilainya adalah 12, kemudian nilai terkecilnya itu adalah 1, kemudian nilai terbesarnya adalah 5. Oke, kalau sudah, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang array dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.